Haleluya. Puji Tuhan untuk persembahan yang boleh kita bawa pada sore hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita perlu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat berjalan sendiri. Biar kita minta Tuhan, Roh Kudus yang akan memimpin kita, menuntun langkah-langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kembali kita nyatakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Engkau dekat Tuhan. Kau dekat. Oh,
kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terbukti bagi kami Bapa, kami dapat boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini. Oleh karena cinta kasih Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang sungguh luar biasa dan tak terhingga dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pada sore hari ini kami rindu untuk datang, memuji, menyembah, mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Bapa di sorga boleh menjadi dupa yang harum, yang dapat boleh mendatangkan berkat-berkat sorgawi yang melimpah dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini juga ya Tuhan, kami rindu untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus itu senantiasa mengurapi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan kami, menjadi rema dalam perjalanan hidup kami, yang menuntun mengarahkan kami kepada apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berkati umat-Mu ya Tuhan, biarlah mereka boleh pulang juga nanti Bapa dengan berkat-berkat sorgawi melalui kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan, biarlah setiap apapun juga yang keluar dari mulut hamba-Mu, semuanya itu berasal daripada Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Bapa, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita pada sore hari ini yang saya ambil dari surat 1 Yohanes. Pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ke-10. 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita baca saling sahut bersahutan Bapak Ibu. Saya mengawali ayat 5, Bapak Ibu ayat yang ke-6, sampai tiba nanti kita di ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Bapak Ibu, Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Lembaga Alkitab memberikan judul perikop ini, yaitu Allah adalah terang. Ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu bahwa tanpa Allah dalam perjalanan kehidupan kita ini, maka kita ini akan dikuasai oleh kegelapan.
akan dikuasai oleh kegelapan. Di ayat yang kelima di sini dikatakan bahwa dan inilah berita. Ini merupakan kesaksian Rasul Yohanes kepada umat yang sudah mengenal Kristus Yesus. Agar iman mereka semakin diteguhkan lagi. Supaya ajaran-ajaran yang masuk, yang menyusup, yang ingin membawa umat Tuhan untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hal inilah yang dilakukan oleh Rasul Yohanes. Dia akan menyampaikan apa yang sudah dia saksikan, apa yang sudah dia dengar, apa yang sudah dia lihat tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi katakan, dan inilah berita. Inilah berita. Berita ini adalah, kalau dalam bahasa Yunani itu Euangelia, atau bisa juga dikatakan dengan Euangelion. Artinya Injil tentang kebenaran Kristus. Kabar baik tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menyaksikan. Dia tidak hanya mendengar dari orang lalu dia ceritakan, tidak. Tetapi dia lihat dengan mata kepala sendiri. Dia menyaksikan begitu hebatnya Kristus itu di dalam kehidupan umat manusia. Dia sudah menyaksikan bagaimana ajaran Tuhan Yesus dalam kehidupan umat manusia. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus menderita. Mereka juga boleh melihat bagaimana ketika Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Hal inilah yang disaksikan oleh Rasul Yohanes dan rasul-rasul yang lain. Ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita bercerita tentang hal-hal ingin kita ceritakan, kita jangan hanya berspekulasi. Di sini dikatakan bahwa inilah berarti kesaksian Yohanes ini, mereka, dia dan kawan-kawannya sudah bersama, sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka mendengarkan dia langsung dalam hidupnya, yaitu Yesus. Sehingga mereka boleh menyatakan, menyampaikan apa yang sudah mereka lihat, tidak dengan spekulasi, tidak dengan pendengarannya dari orang lain, tidak. Tetapi dia menyaksikan karena dia melihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Jadi dikatakan bahwa inilah berita yang telah kami dengar dari dia, yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang. Dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata phos. Artinya itu transparan. Hidup kita di hadapan Allah tidak bisa kita tutupi Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah mampu menerangi setiap lubuk hati yang ada di dalam diri kita ini. Sekalipun ketika kita melakukan hal yang salah, kita bersembunyi, dimanapun kita bersembunyi, Tuhan pasti tahu. Karena dia maha terang yang menerangi setiap kegelapan yang ada. Yang menerangi setiap kegelapan yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Anda dan saya melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, cepat-cepatlah untuk apa? Mengaku dosa di hadapan Allah.
yang akan kita bahas nanti di ayat-ayat berikutnya di sini. Karena itu Bapak Ibu, perhatikanlah setiap terang yang sudah kita miliki itu jangan menjadi kegelapan. Itu kata firman Tuhan dalam Lukas pasal 11 ayat 35. Kita akan perhatikan. Saya percaya semua kita di sini adalah orang yang percaya kepada sang terang yang ajaib itu. Amin. Jangan sampai terang yang sudah kita miliki itu berubah menjadi kegelapan. Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Itu berbagai kejahatan, kedengkian, iri hati, ingin menjatuhkan temannya. Itu yang mesti kita buang. Kita membuang segala kedengkian, segala kejahatan, segala hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam pribadi kita sebagai anak-anaknya. Sampai terang yang sudah kita miliki, Kristus yang kita sudah imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu, terang yang ajaib itu berubah menjadi kegelapan, berubah menjadi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah di sorga. Hal inilah yang diingatkan oleh Rasul Yohanes kepada kita. Dan terang yang dimaksud di sini itu adalah Yesus Kristus. Dalam Yohanes 8 ayat 12 itu katakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi ketika kita berjalan dalam Kristus, dalam terang yang ajaib itu, maka saya percaya semua kita tidak akan pernah melakukan atau melukai hati Tuhan yang merujuk kepada hal yang namanya kejahatan itu. Karena kenapa? Kita hidup dalam terang. Sekalipun kegelapan ingin menguasai diri kita, tetapi ketika terang itu terus bersinar, bercahaya di dalam kehidupan kita, maka kegelapan tidak akan mampu untuk menguasai kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, tema yang akan saya berikan pada sore hari ini bagi kita yaitu bersinar kita di dalam Kristus. Kita memancarkan sinar kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Memancarkan sinar kasih Kristus. Kita harus lihat dalam diri kita. Apakah kita sudah memancarkan sinar kasih Kristus dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, atau malah memadamkannya? Kita tanya di dalam pribadi kita sendiri. Karena Rasul Yohanes di sini menyaksikan sendiri, dan dia sudah melihat dengan mata kepala sendiri begitu ajaibnya Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia berkata, dialah sang terang yang ajaib itu. Mereka mengalami, rasul-rasul itu mengalami sendiri bagaimana hidup tanpa Allah akan berjalan dalam kegelapan. Tadi saya sudah katakan apa yang menjadi kegelapan itu, membenci sesamanya lah, bersaksi dusta lah, merasa diri sebagai orang yang suci, sebagaimana yang diperlihatkan oleh para ahli-ahli Taurat. Hidup hanya menjadi batu sandungan dengan orang lain. Padahal orang yang percaya kepada Kristus Yesus, tetapi hidupnya Kristus itu tidak bersinar dalam hidupnya. Dia tidak bisa memancarkan sinar kasih Kristus itu yang sudah dia imani dalam dirinya. Hal inilah yang diajarkan oleh Rasul Yohanes bagi kita sore hari ini. Ada orang yang hanya memperhatikan kesalahan orang lain, tetapi diri sendiri dia tidak bisa memperhatikannya.
Itu sebabnya Yesus berkata bahwa mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Kita sibuk dengan memperbincangkan kesalahan orang lain, sementara diri sendiri begitu banyak hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Ada orang Bapak Ibu konsultasi dengan saya, bilang, bagaimana engkau melihat dosa orang itu? Saya hanya berkata dengan dia, saya itu tidak lebih baik dari dia yang melakukan dosa itu. Yang kita lakukan apa? Kita memancarkan ajalah sinar kasih Kristus. Yang kita lakukan apa? Kita akan kasih tahu apa yang terbaik harusnya. Ya seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan lagi memperbincangkan dosa yang sudah dia lakukan. Dosa yang sudah dilakukan kita akan ingatkan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Karena kenapa? Firman Allah berkata, semua manusia di tengah dunia ini melakukan hal yang namanya dosa. Dan upah dosa, kata Alkitab, itu adalah maut. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yohanes mengajarkan kepada kita bagaimana terang yang sudah kita imani itu terus bercahaya, terus bersinar, menerangi dunia sekitar kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memancarkan sinar kasih Kristus itu dalam kehidupan kita, atau awan menutupinya sehingga kita tidak bisa memancarkan sinar Kristus itu dalam diri kita? Jika terang itu bersinar dalam hidup kita Bapak Ibu, maka akan menerangi kegelapan atau kebusukan hati orang yang ingin menjatuhkan hidup kita. Ketika terang ada dalam diri kita, maka akan menerangi setiap kedengkian, kebencian orang-orang yang membenci kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarlah engkau membalas kejahatan dengan kebaikan hati, memancarkan sinar kasih Kristus kepada mereka yang sudah melakukan kejahatan dengan engkau. Sehingga sinar yang terus bercahaya dalam diri kita Bapak Ibu tidak mudah terprovokasi dengan kegelapan yang ingin menutupi cahaya atau sinar yang ingin memancarkan sinarnya di dalam hidup kita ini. Mungkin kita bertanya Bapak Ibu, bagaimana kita? Sinar itu bisa terpancar bagi orang yang ada di sekitar kita. Semuanya itu Bapak Ibu terlihat dari sikap kita, terlihat dari kata-kata kita, perbuatan kita, seluruh totalitas kehidupan kita ini. Jalan yang harus kita tempuh sesuai dengan berita atau euangelionnya Kristus Yesus. Kabar baik, Injil tentang Kristus Yesus. Segala yang sudah Tuhan Yesus ajarkan melalui kebenarannya yang tertera semua di dalam Alkitab yang kita imani ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hal yang harus kita lakukan agar terang yang kita miliki itu terus bersinar, memancarkan cahayanya dalam hidup kita. Hal yang pertama yaitu hiduplah dalam terangnya Allah. Hiduplah dalam terangnya Allah. Terang, hidup dalam terangnya Allah. Ini yang diajarkan oleh
Rasul Yohanes hidup dalam terangnya Allah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dan saya juga pelajari, kata hidup ini yang digunakan dalam bahasa Yunani hanya ada 3 kata Bapak Ibu. Yaitu bios, psuche, dan zoe. Bios itu adalah kehidupan yang kita hidupi saat ini. Psuche itu Bapak Ibu kehidupan jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Dan zoe itu adalah kehidupan kekal di dalam Tuhan. Tapi Rasul Yohanes di sini tidak memakai ketiga kata hidup di sini. Kata hidup yang digunakan oleh Yohanes di sini yaitu berjalan dalam terangnya Allah. Berjalan dalam terangnya Allah. Itu yang digunakan oleh Rasul Yohanes, yaitu peripateo. Bukan bios, bukan juga psuche, dan bukan juga zoe yang digunakan. Tetapi dia menggunakan kata peripateo. Saya pelajari dalam bahasa Yunani, saya lihat hidup dalam bahasa Yunani hanya ada 3 kata. 3 arti. Bios, psuche, dan zoe. Tetapi dia tidak menggunakan hal itu. Dia menggunakan kata peripateo yang diterjemahkan dengan berjalan. Artinya berjalan dalam terangnya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Yang saya sudah katakan bahwa ketika kita berjalan dalam terangnya Allah, hidup dalam terangnya Allah, di dalam Allah tidak ada kegelapan. Dia menuntun, dia menyinari, dia memperlihatkan, mengajarkan, memimpin kehidupan kita. Sehingga setiap apapun yang keluar dari diri kita ini Bapak Ibu, sinar kasih Kristus. Orang dapat boleh merasakannya. Orang itu hidup dalam Kristus. Buktinya apa? Buktinya kata-katanya. Buktinya apa? Sikapnya, perbuatannya, tingkah lakunya yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Di dalam Tuhan, Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan bahwa tidak menutupi, tidak bisa kita tutupi kesalahan kita. Karena Dia adalah Maha Terang. Hidup kita transparan di hadapannya. Tidak ada yang dapat untuk kita sembunyikan. Hati dan pikiran kita dituntun untuk tidak melukai hati Tuhan dan tidak melukai hati sesama ketika kita berjalan dalam terangnya Allah. Tetapi buktinya, faktanya yang kita lihat dalam perjalanan hidup kita saat ini Bapak Ibu, mereka yang percaya kepada Kristus Yesus tetapi sering melukai hati sesama. Dan tidak hanya itu, hati Tuhan pun dia lukai dengan sikap, perbuatan, tingkah laku yang tidak berkenan di hadapan Allah. Bagaimana dia bisa memancarkan sinar Kristus dalam kehidupannya? Untuk itu saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kehidupan kita sore hari ini. Mari, mulai dari detik ini, hari ini, mari kita memancarkan sinar kasih Kristus di dalam kehidupan kita bagi orang lain. Dengan demikian Bapak Ibu, maka kita akan memperkenalkan Sang Kristus itu, juru selamat kehidupan kita itu bagi banyak orang. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Seseorang Bapak Ibu yang hidup dalam terang itu akan terlihat juga seberapa rindu hatinya bersekutu dengan Allah. Seberapa rindu hatinya bersekutu di hadapan Allah. Sebagaimana yang kita tujukan kepada Allah dalam persekutuan kita pada sore hari ini.
bersekutu dengan Allah sebagaimana yang sudah diajarkan, yang sudah diperlihatkan, ditujukan oleh jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bersekutu di hadapan Allah. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan agar terang Allah itu terus bersinar dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yaitu hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup dalam persekutuan dengan Allah. Semua kita di sini bersekutu untuk apa? Memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Persekutuan kita itu seperti apa Bapak Ibu? Persekutuan ini sering kita dengar yang disebut sebagai koinonia. Koinonia. Koinonia ini Bapak Ibu artinya itu menyamakan hati, menyatukan hati. Untuk apa? Untuk sama seperti Kristus. Semua kita yang ada di tempat ini Bapak Ibu, kita mau menyatukan hati, menyamakan persepsinya kita. Kita datang di rumah Tuhan ini untuk apa? Untuk menyamakan hati kita juga dengan hatinya Kristus. Itu yang diinginkan oleh Rasul Yohanes. Menyamakan hati seperti Kristus. Berarti ada hal yang kita tinggalkan yang tidak sesuai atau tidak sama dengan hati Kristus pastinya. Artinya ada yang namanya apa? Pertobatan. Ada yang namanya pertobatan, kita akan tinggalkan hal yang tidak sama dengan hati Kristus. Kita menyadari akan hal itu. Kita menyesali diri sebagai orang yang pernah melakukan atau tidak menyamakan hati dengan Kristus. Itu sebabnya kita datang di rumah Tuhan pada sore hari ini. Kita mau bersekutu, menyamakan hati kita, pikiran kita kepada Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika kita menerima perjamuan kudus setiap minggu pertama setiap bulan, kan ada 2 pertanyaan yang sering Pak Gembala menyampaikan kepada kita. Yang pertama dikatakan, bukankah cawan yang kita ucapkan apa? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur itu adalah persekutuan dengan Kristus? Dan yang kedua di sini dikatakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan juga dengan tubuh Kristus? Kedua pertanyaan ini Bapak Ibu ada di dalam yang namanya persekutuan, koinonia. Ada koinonia di dalamnya. Artinya Bapak Ibu ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus itu, biarlah hati kita, pikiran kita satu dengan Kristus. Satu dengan Kristus. Hati untuk apa Bapak Ibu? Pikiran untuk apa? Hati dan pikiran kita untuk taat pada apa yang diinginkan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Jangan hanya sekedar menerima makan hosti, minum anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, tapi tidak ada maknanya dalam diri kita. Imani kita berdiam dalam Tuhan dan Tuhan Yesus berdiam dalam diri kita dalam menjalani hidup di tengah dunia ini. Jangan hanya sekedar menerima perjamuan Bapak Ibu. Jangan hanya sekedar menerima perjamuan. Itulah yang harus kita jaga Bapak Ibu dan harus kita pelihara agar Kristus terus-menerus ada dalam hati dan pikiran kita. Sehingga setiap apapun yang keluar dari dalam diri kita ini Bapak Ibu menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan hati sesama kita. Marilah kita bersekutu dengan Allah. Kita melakukan hal yang diinginkan oleh Tuhan dengan hidup di dalam atau berjalan dalam terangnya yang ajaib itu. Dan kita dapat
boleh hidup dalam persekutuan dengan Allah. Hidup dalam persekutuan dengan Allah. Karena orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, Bapak Ibu, adalah mereka yang memperoleh sukacita surgawi di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi sukacita kita hadir sore hari ini? Bersekutu dengan Allah. Hidup berjalan dalam terangnya Allah. Itu yang ada dalam kehidupan umat Tuhan. Sukacitanya itu bersekutu dengan Allah. Dari persekutuan inilah kemudian orang percaya mengalami hal yang namanya berkat-berkat surgawi, sukacita surgawi yang mengubah hidupnya, yang bisa mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga dia boleh hidup dalam terang Allah yang ajaib itu. Persekutuan dalam hal apa lagi Bapak Ibu? Kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling menolong, saling memperhatikan. Saling menjaga. Jangan sampai hati sesama kita terluka. Apalagi hati Tuhan terluka dalam setiap tingkah perbuatan kita. Marilah kita menjadi partner buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketika kehadiran kita itu mereka boleh mengalami sukacita, mengalami kedamaian. Ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Jadi orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah itu juga Bapak Ibu adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah Allah. Orang yang bersekutu dengan Allah, orang yang menyadari bahwa hidupnya itu adalah anugerah Allah. Ketika dia sadari bahwa hidupnya anugerah Allah, maka dia bersekutu dengan Allah. Apakah hidup kita adalah anugerah Allah? Amin. Anugerah Allah kah hidup kita? Bukan. Hidup kita ini adalah anugerah Allah. Anugerah apa Bapak Ibu? Dia sudah menyelamatkan kehidupan kita. Yang tidak selayaknya untuk kita terima kehidupan ini. Tidak layak seharusnya kita menerima kehidupan kita saat ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kehidupan kita, Dia rela mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus berbagai dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu, hal yang ketiga yang harus kita lakukan agar terang Allah itu terus bersinar dalam hidup kita, yaitu apa? Mengaku dosa di hadapan Allah. Ini sangat penting Bapak Ibu. Mengaku dosa di hadapan Allah. Kita datang pada sore hari ini bukan dalam artian saya menyatakan Bapak Ibu sudah berdosa. Tetapi mau bagaimanapun setiap kita pasti melakukan hal yang namanya dosa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena ketika Alkitab berkata, ketika kita tidak mengaku dosa di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, maka apa? Kebenaran tidak ada dalam diri kita. Bahkan di ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa kita membuat dia sebagai pendusta. Karena kenapa? Firman-Nya yang berkata semua manusia berdosa. Ketika kita berkata aku tidak berdosa, maka kita tidak hidup dalam kebenaran Allah. Dan kita menganggap Dia sang penyelamat diri kita sebagai pendusta. Jadi kita harus mengaku dosa di hadapan Allah. Karena kenapa Bapak Ibu, ketika kita tidak mengaku dosa di hadapan Allah,
bagaimana kita bisa bersekutu dengan Allah, bagaimana kita bisa hidup dalam terangnya Allah. Kita harus mengaku dosa dulu di hadapan Allah. Kita datang di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Adakah yang sudah mengaku dosa di hadapan Allah? Bukan di hadapan saya, bukan di hadapan Bapak Gembala. Di hadapan Allah di surga. Melalui apa? Melalui persekutuan kita sore hari ini. Sehingga kita boleh berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib itu. Amin. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan Yesus pun mengajarkan kita untuk berdoa setiap saat. Apa doa yang diajarkan oleh Yesus bagi kita? Ampunilah kami. Jadi Yesus juga mengajarkan kita agar mengakui setiap kesalahan kita di hadapan Allah. Ampunilah kami ya Tuhan, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita bersalah, meminta pengampunan daripada Tuhan, maka kita juga pasti bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengakuan atau mengaku dosa di hadapan Allah itu artinya ada suatu perjanjian atau ada suatu kesepakatan yang disepakati antara kita dengan Allah. Yaitu, saya sudah berdosa ya Tuhan, tetapi saya berjanji, saya membuat kesepakatan, perjanjian di atas materai 10.000 sekarang ya. Di atas materai 10.000, tidak melakukan hal yang sama lagi. Amin. Tidak melakukan hal yang sama lagi ketika kita sudah mengaku dosa di hadapan Allah. Ketika kita sadar hal yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah, segeralah membuat perjanjian di hadapan Allah dengan mengaku dosa di atas materai. Apa materainya? Darah Kristus Yesus. Dengan janji kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Mengaku dosa. Mengaku dosa, membuat satu keputusan. Perjanjian yang ketika dilanggar Bapak Ibu akan mendapatkan penalti. Penaltinya itu apa Bapak Ibu? Yaitu maut. Sebagaimana Paulus mengatakannya bahwa upah dosa itu adalah maut. Saya kalau di pekerjaan saya Bapak Ibu, saya kan bagiannya sewa menyewa gitu ya. Yang ketika kita menyewa satu tempat, maka ada suatu perjanjian yang harus dibuat. Supaya apa? Supaya ketika nanti masa sewa selama misalnya 3 atau 5 tahun ke depan, ketika kita yang menyewa melakukan hal yang tidak disepakati dalam perjanjian itu, maka akan kena penalti, denda. Hal inilah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita. Kita harus mengakui, membuat suatu perjanjian di hadapan Allah. Agar kita tidak bisa melakukan hal yang sama lagi di hadapan Allah. Jadi ini semua Bapak Ibu tanda pertobatan yang menunjukkan bahwa kita perlu kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita dari alam maut yang membinasakan hidup kita ini. Jadi ada suatu kesepakatan, perjanjian bahwa hanya Yesuslah yang menyelamatkan umat manusia kita yang hadir sore hari ini dari berbagai dosa. Datanglah kepadanya Bapak Ibu dengan penuh kerendahan hati, dan akuilah dia dengan segala dosa dan pelanggaran yang sudah kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita hidup dan berjalan dalam terangnya Allah, dan hidup berjalan dalam persekutuan dengan Allah. Kita harus membuka diri, membuka hati kepada Allah dan membiarkan dia menguasai kehidupan kita. Ketika kita meminta Tuhan menguasai diri kita, maka dia akan membersihkan kehidupan kita ini dari berbagai dosa
yang sudah kita lakukan. Ketika kita mau membuka hati di hadapan Allah, maka Dia akan mampu mengubah kehidupan kita. Dari berbagai hal yang tidak diinginkan olehnya, kita mampu untuk hidup berjalan dalam terangnya Allah. Jangan kita mengeraskan hati. Dalam setiap apa yang kita lakukan, kita sadar bahwa hal itu tidak berkenan di hadapan Allah. Mari bukalah hati di hadapan Allah. Bukalah hati di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ketika kita tidak meminta pengampunan di hadapan Allah, ketika kita tidak mengakui dosa kita di hadapan Allah, maka tidak akan pernah ada yang namanya pengampunan daripada Tuhan. Mengaku dulu, akuilah dulu, maka Dia akan mengampuni kehidupan kita. Amin. Sore hari ini saya akan tutup dengan satu kalimat untuk kita. Sore hari ini jemaat Tuhan, kita yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, bersinarlah dalam Kristus. Pancarkanlah sinar kasih Kristus dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Dalam sikap doa Bapak Ibu, kita akan angkat satu pujian. Bila ku buka mataku dan melihat wajah Tuhan. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal
kasih Tuhan Yesus. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Dengan kami boleh berjalan dalam terangnya Allah, hidup dalam persekutuan dengan Allah, dan mengaku dosa di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian kami dapat boleh mengenal Allah lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Dan kebenaran Allah ada dalam kehidupan kami. Sehingga sinar kasih Kristus itu boleh terpancar dari hidup kami. Boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi kemuliaan nama Bapa di sorga. Itu yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami tidak mampu jika kami hanya berjalan dengan sendiri, melakukan semuanya hal ini. Kami tidak mampu Bapa. Tapi ketika Allah yang ada bersama dengan kami, memampukan kami imani, kami percaya, semua kami dapat boleh lewati, kami dapat boleh memancarkan sinar kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ini. Biarlah firman-Mu Bapa yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu sore hari ini. Umat-Mu boleh dikuatkan, umat-Mu boleh merasakan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Iman umat-Mu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami semua boleh melakukan setiap kebenaran-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengarkan. Hamba-Mu ya Tuhan berhenti untuk menyatakan, menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Tetapi iman kami, ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa ada dalam diri kami, mengingatkan kehidupan kami agar kami dapat boleh hidup dalam terangnya Allah itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakailah terus kehidupan kami dalam perjalanan hidup kami, orang yang mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur setiap kita. Mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan.